Ya, oke. Ini Ah, ini salam, salam. namanya one man show. Udah lama saya nggak seperti ini. Biasanya saya sudah banyak ah, anggota, udah banyak staff dulu main tunggal ini dah. Tapi nggak apa-apa. Terima kasih Pak Ketua buat kepercayaannya. Ya, Oke, saya akan menyampaikan firman Tuhan. Kalau hamba Tuhan harus siap sedia. Mari kita buka amin. dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 17. Ya, Efesus pasal 5 ayat 17. Saya akan bacakan karena ini semua kaum pria yang luar biasa. Saya harus bacakan dengan keras. Ya, Ya, begini firman Tuhan. Sebab itu, janganlah bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saya ulangi lagi. Sebab itu, janganlah bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Satu ayat saja. Luar biasa firman Tuhan ini. amin. Ini tulisan Paulus pada abad ke-1 Masehi, sekitar tahun 60 sampai 62 Masehi. Ya. Saudaraku, ini luar biasa. Kota Efesus itulah kalau kita lihat dulu itu kota mirip-mirip Batam ini, kota laut. Kota yang sangat indah, maju, luar biasa kemajuannya. Dan Paulus lewat firman Tuhan, tulisan ini dia berkata kepada jemaat Efesus, dia bilang, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ada Amin. beberapa hal yang kita akan belajar malam hari ini, saudaraku. Saya cuma mengingatkan kembali karena semua ini hamba-hamba Tuhan yang luar biasa ini, ya kan? Ahli-ahli teologi ini, ada master, saya nggak tahu doktor dan sebagainya. Tapi malam hari ini saya mau menyampaikan beberapa hal firman Tuhan yang mungkin menguatkan kita, bukan mengajari ya, cuman menyaringkan Betul. lah, kira-kira begitu. Saudaraku, yang pertama dikatakan janganlah bodoh. Bodoh di sini bukan kalau karena nggak sekolah, ya. Bodoh di sini adalah orang yang tidak menghargai waktu, orang yang menyia-nyiakan waktu. Saya nggak perlu bahasa Ibrani nanti kerjaan Pak Sahala dengan Pak Atigoran itu, ya kan? Hidup tanpa tujuan, hidup suka-suka, happy-happy, tidak fokus. Inilah arti bodoh di sini. Jadi Paulus begitu tegas berkata kepada jemaat di Efesus, jangan bodoh, janganlah bodoh. Saudaraku, ini saya kadang-kadang renungkan kenapa harus dipakai kata bodoh gitu ya kan, nggak bisa lebih lembut sedikit gitu kan. Itu maka saya baru ngerti memang Paulus ini mirip orang Batak ini, tembak langsung dia. Ya kan? Jangan bodoh. Artinya Paulus berkata, kalau kita lihat di ayat 15-16 itu, perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu harus hidup. Jangan seperti orang bebal, jangan seperti orang bijak, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Paulus mengingatkan jemaat di Efesus supaya mereka jangan bodoh, supaya mereka mempergunakan waktu mereka dengan baik. Saya bisa melihat bagaimana Paulus begitu keras mendidik jemaat di Efesus. Dia ada beberapa tahun di sana. Sama dengan kita juga ketika kita menjadi hamba Tuhan, kadang-kadang kita diri jemaat itu, kita ingin jemaat itu kuat, kokoh. Walaupun nanti kita mati, tetap mereka teguh iman mereka. Karena tidak ada hal yang bisa kita wariskan kepada mereka selain pengenalan akan Kristus. Kalau kita wariskan kekayaan atau gedung atau apa, suatu kali akan habis semuanya. Tetapi ada satu nilai yang berharga yang Paulus miliki, sehingga dia berkata kepada jemaat Efesus, jangan bodoh. Berharga Yesus itu dalam hidupmu, simpan itu baik-baik. Saudaraku, ketika saya lihat, saya cek-cek kembali, saya melihat kota Turki hari ini, orang Kristen itu 0, persen aja, sedikit aja persentasenya orang Kristen. Saya bisa melihat, ya kalau Paulus bisa hidup sampai hari ini, mungkin dia akan berkata, kurang gas mungkin, kurang keras mungkin bodohnya, mungkin tiba jangan bodoh-bodoh, kira-kira begitulah.
Paulus begitu mencintai mereka supaya mereka menghargai Kristus dalam hidup mereka. Supaya mereka tidak menyia-nyiakan waktu kesempatan yang berharga. Ini yang pertama, saudaraku. Yang kedua, dikatakan di sini, saya bacakan kembali firman Tuhan. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Usahakan, usaha mencari kehendak Tuhan. Kalau dulu kita waktu sidang sinode, GKKI menangkap isi hati Tuhan. Kita harus menangkap isi hati Tuhan. Bagaimana kita bisa menangkap isi hati Tuhan lewat firman, rindu dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Saya nggak tahu ini semua pendekar-pendekar yang luar biasa ini masih rindu nggak kita mendengarkan firman Tuhan, atau kita khotbah waktu mau khotbah aja kita baca firman Tuhan. Ah, ini perenungan ini agak keras nih kepada hamba-hamba Tuhan, teman saudaraku semuanya. Apakah masih rindu kita, masih bergumul kita tentang firman Tuhan itu? Masih ada usaha, semangat yang tinggi, kerinduan yang dalam, disiplin, mempersiapkan diri, mempersiapkan firman Tuhan. Karena usahakan supaya kamu menangkap kehendak Tuhan, mencari kehendak Tuhan. Saya sering ketika saya baca firman Tuhan ya, saya baca begitu, sering ada pertanyaan dalam, betul nggak ini firman Tuhan? Kira-kira begitu. Bukan saya nggak percaya firman Tuhan, tetapi saya coba dalami, bahas ini betul nggak firman Tuhan nih, gitu. Ada kadang-kadang saya begitu, betul nggak ini Tuhan? Betul nggak? Ada semacam kita ingin terus mendalami pesan-pesan Tuhan ini. Saudaraku, Paulus ingatkan kepada jemaat Efesus, usahakan supaya mereka mencari kehendak Tuhan. Kita harus tahu apa kehendak Tuhan hari-hari ini. Kita harus menangkap apa isi hati Tuhan hari-hari ini. Saya beberapa teman banyak hamba Tuhan ya. Mereka semangat awalnya melayani Tuhan. Setelah berapa lama mereka jadi caleg. Ada yang jadi anggota dewan, ada yang nggak duduk dan sebagainya, ada yang jadi pengusaha. Saya sering ditawarin supaya ikut juga di situ gitu. Saya bilang enggak, saya sudah dipanggil Tuhan, ya aku seperti inilah. Saya percaya Tuhan itu begitu leluasa ya, setiap memanggil orang dengan cara yang berbeda. Tapi saya percaya melayani Tuhan adalah satu pekerjaan yang mulia. Kita harus menangkap kehendak Tuhan. Ini yang kedua, saudara. Yang ketiga, kita harus hidup dalam kehendak Tuhan. Apa yang kehendak Tuhan itu? Yang menyukakan hati Tuhan. Yaitu apa? Hidup yang berdampak. Kehadiran kita memberikan warna. Hidup yang berdampak itu apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Carilah, utamakanlah kerajaan Tuhan, tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itulah hidup dalam kehendak Tuhan. Kaum bapak, kaum pria yang luar biasa. Biarlah kita juga hidup dalam kehendak Tuhan. Dunia bukan makin baik. Saya lihat hari-hari ini dalam dunia pelayanan ini bermacam-macam. Apalagi kami di Batam ini, karena Batam ini kan kota kecil ya, sudah ada 600 gereja. Di samping kita pun ada gereja, depan kita pun ada gereja. Kadang-kadang saya pikir sama-sama mendurungi di situ. Kadang-kadang saya pikir ngapain ya kita di sini gitu. Padahal kita lupa ada hal yang besar di sana, mereka belum mengenal Tuhan. Begitu banyak jiwa-jiwa ladang di sana yang harus kita garap. Saudaraku yang saya hormati, semua hamba Tuhan, pria GKKI. Ada 7 orang nih saya lihat yang ada hadir ini. Termasuk ketua kita. Wah, luar biasa ini. Ketua Sinode pun hadir ini. Luar biasa. Ada dari Jatim. Ini kayak kawan-kawan semua nih kayaknya nih. Pak Oki, Jatim, Pak Godlip, Pak Atigoran, Sahala, Suresh Tepu. Ini orang-orang hebat ini semua, nggak diajarin ini. Yang saya mau sampaikan saudaraku, 3 hal. Yang pertama, jangan kita bodoh. Harus kita tahu apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan mau. Saya selalu gumulkan dalam pelayanan ya. Ini saya mau kesaksian tentang pelayanan sedikit.
Sering saya berdoa, Tuhan apa yang kau mau? Gitu. Yang aku mau banyak kali aku mau. Tapi Tuhan apa yang kau mau? Karena saya diproses Tuhan begitu keras di pelayanan di Pulau Batam ini. Keras sekali. Di tempat yang begitu sulit. Saya dulu punya gereja di kandang babi. Di tempat liar, listriknya nggak ada, airnya nggak ada. Disitulah saya di prostituan puluhan tahun. Dulu Pak Hatigoran pernah datang ke sana. Nah, kadang-kadang saya pikir ngapain lah aku di sini gitu. Itu kadang-kadang saya pikirkan. Tapi kadang-kadang di hati saya ada satu, yaitu jiwa-jiwa berharga di mata Tuhan. Itu yang selalu menguatkan saya. Betapa berharganya jiwa itu. Satu jiwa itu berharga. Dan saya melihat dari tempat yang sulit itu, begitu banyak dalam kesetiaan itu, begitu banyak yang Tuhan lakukan sampai hari ini. Saya melihat hari ini sekolah kita ada 8 tempat ya. Ada sekitar, saya kemarin masuk data kepada saya 750 siswa TK, SD, SMP di beberapa tempat kita punya sekolah. Banyak dari mereka nggak punya uang tapi mereka bisa sekolah. Kita bisa lewat jalur kasih karunia, kita bisa sekolahkan mereka. Akhirnya banyak juga dari jemaat kita yang dulu di kandang babi anaknya jadi polisi sekarang. Ada yang sudah kuliah gitu. Itulah sukacita. Hal yang begitu berharga. Menjadi sukacita sebagai hamba Tuhan. Saya bisa mengerti apa yang menjadi isi hati Paulus. Kenapa dia begitu keras kepada jemaat di Efesus. Karena dia melihat begitu jauh ke depan. Jemaat ini harus kuat. Sama kita juga sebagai hamba Tuhan. Saya nggak tahu betapa banyak air mata yang kita tabur di situ. Betapa setianya kita terus melayani Tuhan. Kadang-kadang kita juga bertanya, ngapain aku di sini? Udah nggak punya gaji, ya kan? Dan sering juga kita ribut. Kadang-kadang saya mau ketawa aja kalau udah gitu. Apanya kerjaan kami ini? Kira-kira begitu kadang-kadang. Tapi saya mengingat kembali bahwa ada jiwa yang berharga. Ada jiwa yang berharga yang harus kita menangkan. Dan waktu ini begitu singkat. Kalau kita boleh jujur, setiap menit, setiap detik begitu banyak orang yang dipanggil Tuhan, mereka nggak mengenal Tuhan. Itulah kadang-kadang yang saya gumulkan bagaimana kita terus semangat melayani Tuhan, terus setia melayani Tuhan. Saudaraku semuanya, saya percaya Pak Ketua, Pak Godlip ini akan sampaikan beberapa hal, banyak hal nanti setelah ini saya tidak perlu perpanjang. Tapi saya bacakan firman Tuhan kembali. Sebab itu janganlah bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Biarlah kita jangan menjadi orang bodoh. Orang bodoh, banyak orang bodoh hari ini, saudara. Pintar tapi bodoh, banyak. Sudah hamba Tuhan tidak fokus. Enggak. Orang yang bodoh. Kita jangan. Sekali hamba Tuhan, tetap hamba Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Fokus, all out, habis-habisan. Saya ada kesaksian yang kedua yang ini saya pernah bilang sama Tuhan, Tuhan saya bilang begini, di plan karena begitu banyak pergumulan. Kalau memang begini-begininya pelayanannya udah angkat aja aku gitu. Saya pernah ngomong kayak gitu sama Tuhan. Artinya begini, saya tidak mau biasa-biasa gitu. Angkat aja, udahlah. Daripada begini. Tapi kalau memang Tuhan mau pakai secara luas dalam konteks bukan menjadi terkenal begitu, tapi biarlah lewat pelayanan yang tidak orang lihat ini banyak orang mengenal Tuhan. Itulah yang saya lihat di pelayanan kita, saudaraku. Tidak hanya melayani orang Kristen, di yang lain-lain pun kita banyak punya tempat, bisa kita jadi saksi di sana, bisa kita memberitakan Yesus di sana, dan kita bisa melihat banyak orang mengenal Tuhan di sana. Itulah sukacita yang besar. Sekali lagi saudaraku, di tempat ini tetap kita kompak bersama. Mari kita terus semangat melayani Tuhan. Lupakan yang di belakang, maju ke depan. Lihat banyak pekerjaan kita di depan hari ini. GKKI ini harus berkembang. Seperti pemuda Pancasila katakan, selagi layar terkembang, sulit kita berpantang. Kan gitu kan? Kalau Grip berkata, kalau ikut jangan ragu, kalau ragu jangan ikut. Mana-mana pun boleh ini. Yang penting semangat melayani Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, hambamu sudah selesai berkata-kata.
lewat firman yang kau taruh di dalam hati hamba, biarlah apapun yang hamba sampaikan, nama Tuhan dipermuliakan. Setiap firman yang disampaikan malam hari ini memberikan kami kekuatan. Berkati kami semua hamba-hambamu di GKK ini. Kami memang kecil Tuhan, tapi kami tahu dari GKK ini akan banyak memenangkan banyak jiwa di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia, bahkan ke luar negeri. Kami akan melihat tuayan-tuayan yang besar terjadi di GKK ini. Berkati kami semuanya, sehat-sehat kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Pak Ketua. Tuhan Yesus memberkati.